Indonesia strong, Indonesia lebih kuat daripada Malaysia. Belagu-lagu dia. Seperti orang yang berilmu tapi tidak beradab seperti yang berlaku di Indonesia. Ya, paham. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Perdana Menteri Malaysia sok tahu ikut campur urusan Gus Miftah. Itulah perkataan yang dikatakan oleh dari seorang kiai yang berada di Indonesia ketika acara dalam pembahasan kontroversi Gus Miftah yang ditayangkan di televisi nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di edisi video kali ini saya ingin menanggapi perkataan dari seorang kiai yang mungkin kiai tersebut kurang paham apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika ikut komentar tentang kontroversi Gus Miftah dengan pedagang es teh. Namun sebelum saya memberikan komentar, kita langsung putar video berikutnya. Inilah kontroversi Gus Miftah yang sampai menjadi pembahasan di Malaysia. Bukan hanya sekedar Perdana Menteri Malaysia saja yang mengkritik atas tindakannya tersebut ya. Tetapi kalau dari segi komentar saya, dari segi pandangan saya, mengkritik hal bagus, mengingatkan apa salahnya. Dan kontroversi Gus Miftah dengan penjual es teh ini juga diparodikan di berbagai negara. Bukan hanya Indonesia saja, di Malaysia pun juga sama. Banyak yang memparodikan aksi Gus Miftah dengan penjual es teh yang seorang penceramah pendakwah tidak patut mengucapkan kata-kata tersebut kepada pedagang kecil. Oke, kita simak video berikutnya. Indonesia strong, Indonesia lebih kuat daripada Malaysia. Belagu-lagu dia. Tolong ciri khasnya tensinya dikurangin dikit aja deh gitu. Ini efek dominonya loh kepada dai, kepada mubalik, kepada kiai, kepada ustadz. Sampai tadi dibilang Perdana Menteri Malaysia soto ikut-ikutan menilai. Aneh saya bilang. Urusan apa Malaysia aja ngurusin bolanya kagak bener. Saya juga nggak setuju kalau mereka ikut campur urusan dalam negeri kita apa-apaan. Kan begitu. Ini nanti ada orang DPR harus berbicara keras itu. Jangan kita merasa terhina sebab dai juga bagian daripada warga negara Indonesia. Nggak boleh kita diganggu kayak macam begini. Indonesia strong, Indonesia lebih kuat daripada Malaysia. Belagu-lagu dia. Oh, belangkon harganya 900 juta. Hei, kamu salah, jangankan belangkon saya. Tahun kemarin Mas Alid saya haji, rambut saya ditawar sama pengusaha dari Jakarta mau dibeli 100.000 dolar. Itu sama dengan 1,5 miliar. Gus, tahalul dipotong habis, rambutnya saya bawa pulang, saya bayar 100.000 dolar. Rambut atas. Ini 100. Maksud kok jangan kok rambut bawah, apalagi ndase gitu. Mungkin Pak Kiai ini salah paham karena mengatakan katanya Perdana Menteri Malaysia ikut campur soal urusan Gus Miftah. Padahal di dalam videonya Perdana Menteri Malaysia tersebut, beliau mengatakan dengan adanya kejadian pendakwah menghina penjual es teh, beliau berharap para pejabatnya jangan sampai melakukan hal tersebut. Dari kejadian video tersebut dijadikan pengajaran. Jelas ya, jadi tidak ada yang namanya Perdana Menteri Malaysia ikut campur soal urusan Gus Miftah. Jadi jangan salah paham. Nah ini ujung-ujungnya jadi perselisihan di media sosial. Padahal Perdana Menteri Malaysia cuma mengambil pengajaran dari video tersebut dijadikan contoh agar para pejabatnya tidak melakukan hal serupa. Begitu loh. Jangan salah paham. Ketika kita diingatkan sesama seorang muslim, sesama seorang seagama, seiman, apa salahnya? Ya nggak salah. Bukan hanya Perdana Menteri Malaysia saja yang menjadikan video tersebut sebagai bentuk pengajaran untuk kita bersama-sama. Tetapi video Gus Miftah dan penjual es teh tersebut pun
juga banyak diparodikan di Malaysia dan di Indonesia. Kalau dari segi pandangan saya, ketika mengeritik untuk kemajuan, ya nggak ada masalahnya. Mengeritik sesuatu yang positif, nggak ada masalahnya. Jadi untuk sahabat-sahabatku, kalau kita dikritik sesuatu yang benar, sesuatu yang betul, harus kena terima. Kalau ingin menjadi sebuah kemajuan untuk diri kita bersama, ataupun untuk negara kita, gitu loh. Jadi jangan salah anggap, jadi jangan salah tanggap. Beberapa minggu kemarin juga viral, seorang turis atau pelancong daripada Malaysia juga menyayangkan ketika sampai di Batam ternyata tulisan "Welcome to Batam" sudah tidak bisa dibuat foto-foto karena berdirinya bangunan baru yang tinggi-tinggi. Kalau dari segi saya dikritik seperti ini, harusnya kita malu. Kok ikon Batam yang harusnya tidak dibanguni bangunan tinggi, justru sekarang tertutup oleh bangunan-bangunan baru. Ini sangat disayangkan, sehingga mungkin juga bisa mengurangi pelancong yang datang. Karena orang melancong ke Batam ini mereka juga ingin berfoto-foto di tulisan tersebut. Berikut kita simak videonya. Jadi tak cantik lah kita punya gambar sebab ada di rumah kan. Terus tak nampak. Tanggapannya macam mana terkait ini? Sebab ada bangunan tu, so dia tak nampak sangat. Jangan kritik Kak, jangan kritik. Jauh, kalau tak dia tu cantik Nanti lah. marah lu. Selalu nampak dalam TikTok, dalam Facebook ke, tak ada bangunan tu. So datang tadi pun nampak. So macam dia kena pergi jauh sikit baru boleh tak gambar penuh. Tapi hasil gambarnya kurang bagus. Betul, nampak rumah tak siap. Jadi tak cantik lah kita punya gambar sebab ada di rumah kan. Masuk sebentar tadi agak kerasa kecewa. Pak, ini kan ada bangunan di depan Welcome to Batam ini. Pas kita nyampe kan tadi ada bangunan ini. Saya akan menutupi ikon Welcome to Batam. Sebagai turis, apa tanggapannya Pak? Sebenarnya sebagai turis sebelum saya datang ke Batam, memang ini yang dicari sebab teman-teman bagi lihat Welcome to Batam. Bila masuk sebentar tadi agak kerasa kecewa sebab tidak full sudah. Kita nampak kan kalau naik lagi bangunannya mungkin Welcome to Batam tidak ada arti sudah, tidak nampak sudah. Jadi sebagai turis harus jangan ditutup. Ini kritik Apa ada bagus. keinginan lagi untuk datang ke sini dan berfoto di Welcome to Batam, Pak, melihat sudah adanya bangunan di sini? Ya, pertama sekali memang ada keinginan, dan kedua saya mau ajak teman-teman untuk datang semula dan juga ajak lagi family, dan keinginan itu semestinya datang sini untuk berfoto sebab bila kita duduk sini orang kata tidak sah kalau kita tidak ambil gambar Welcome to Batam. Tapi sayang kalau Batam sudah hilang, Kalau nggak ada gedung ini kan bagus. nggak tahu macam mana mau ambil gambar. Ini dipakai ambil. Gak tahu membuktikan kita sudah ke Batam gimana nanti gitu ya? Iya, sebab ini spot seharusnya mesti ada, wajib. Nak makan dekat situ tu. Ya bang, tempat ni memang khusyuk. Di sini tapi ada hati nadi dengan orang kaya. Sudah ya, jangan cakap macam tu. Abang okey? Abang okey je. Tapi tempat ni tak nampak luxury sangat. Ada tempat lagi best pada ni. Lagi mewah. Betul ke? Okey, boleh. Sinilah nasi lemak kelawar tu. Apa yang kecilnya kat sini, anda tinggal biasa je. Oh, yang sini best, tengoklah lampu dia. Tempat dia luas. Nasi lemak ada banyak jenis lauk. Ada kipas yang Saya rasa tempat ni simpang orang miskin je yang datang kat sini. mana ada. Tempat ni cantik tau. Besar, ramai orang. Mewah nampak, ada lampu yang cantik. Tak perlu nanti pula. Sudah. Ana nak makan apa? Whatever is the most expensive here. Nak pergi mana? Kata wife luxury. Kau nak pergi order makanan lah. Mana waiter? Tak, saya nak pergi tandas. Yang minum pula tu. Kata je lah tempat ni waiter. Pun jaga. Dah sesuai dengan gelanggang. Mem saya ni. Hidayah,
Jangan selalu tendang-tendang kat orang lain. Biar tak kaya yang penting beradab. Maaf, ma'am. Jangan jadi seperti orang yang berilmu tapi tidak beradab seperti yang berlaku di Indonesia. Ya, faham. Iblis juga berilmu tinggi, tapi dia pandang hina dengan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sampai dibuat parodi di Malaysia. Ketika ada sebuah masukan atau komentar yang bagus, kritikan yang membangun, harusnya kita menghargai kritikan tersebut. Jangan sedikit-sedikit kalau dikritik nggak terima. Pada video tadi ada pelancong daripada Malaysia ketika sampai di Batam juga merasa amat kecewa karena tulisan Welcome Batam ditutupi bangunan. Yang dirugikan siapa? Banyak sekali yang dirugikan. Dari mulai orang yang berjualan di kawasan tersebut, nantinya pun juga akan kena dampaknya. Karena apa? Para pelancong pun yang awal mulanya datang ke sana tiba-tiba nggak datang ya karena tulisannya sudah tidak bisa dibuat foto-foto. Kalau dulu orang ke Batam pasti akan foto-foto di situ. Kemudian sekarang ada sebuah bangunan yang baru, akhirnya para turis pun juga kecewa. Ini memang sangat disayangkan, tapi semua sudah berlaku. Ya mudah-mudahan bangunan tersebut bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu juga bukan wewenang saya tidak banyak berkomentar. Yang penting saya komentar ini, komentar yang istilahnya, kalau dari segi pandangan saya, kenapa awal-awal mula nggak dipikirkan terlebih dahulu ketika membuat bangunan tersebut di situ. Harusnya ikon Welcome to Batam itu jangan sampai ada bangunan di sekitar tersebut karena itu merupakan salah satu ikonik Batam. Begitu loh sahabatku semua. Dan parodi penjual es teh dan pendakwah pun juga begitu sangat viral di Malaysia kan, sampai diparodikan para sahabat-sahabat yang ada di Malaysia ketika mereka melihat video viral Gus Miftah dengan penjual es teh. Lalu bagaimana video tersebut bisa viral? Kemarin juga menuai kontroversi karena yang dituduh adalah seorang selebgram lah, apalah. Padahal video tersebut ternyata tersebar karena hal ini. Dan bagaimana pendapat netizen lainnya terkait kontroversi akan Gus Miftah dengan penjual es teh? Ya memang sudah bermaaf-maafan, tetapi kenapa tiba-tiba dibahas lagi di TV nasional sehingga menimbulkan kontroversi lagi. Potongan video ST dan Gus Miftah itu diambil dari video ini. Video ini sendiri sebenarnya ya udah sangat lama gitu. Kalau dari tanggal 20 November dan dari keterangan waktu YouTube 12 hari yang lalu, ya sekitaran 2 mingguan. Viral dan dibicarakan banyak orang di tanggal 2 dan 3 Desember. Kemudian keluarlah video permintaan maaf, terus kunjungan Gus Miftah ke penjual ST di tanggal 4. Nah dari timeline ini lu ngerasa aneh nggak? Betul, yang pertama dari hari kejadian sampai viral itu tidak ada action apa-apa. Artinya selama 2 minggu menuju viral gitu ya, hari-hari senyap, dia merasa nggak ada yang salah gitu atas kejadian itu. Terus viral kan, banyak netizen yang komen gitu, ini nggak pantas, nggak layak gitu, nggak beretika. Abis diomongin banyak orang gitu ya, terus minta maaf lah di tanggal 4-nya. Berarti trigger dia meminta maaf adalah setelah diobrolin banyak orang dan viral. Dari 20 November sampai awal Desember itu nggak ada action apa-apa gitu. Kemungkinan besar ya dia nggak menyadari itu adalah hal yang salah. Tapi bayangin deh kalau misalnya itu nggak viral. Bisa jadi kedepannya bakal banyak orang yang diredahkan. Atau di sebelum-sebelumnya memang udah banyak, tapi nggak viral aja. Dalam satu kata permintaan maaf yang tulus, gue ngelihat harus ada 2 unsur. Yang pertama, menyadari dan mengakui kesalahan. Dan yang kedua, penyesalan. Lalu lihat gak ada 2 unsur tersebut? Apalagi kalau minta maaf pakai pembelaan. Wah, saya emang gitu orangnya. Bercanda. Video pernyataan Perdana Menteri Malaysia atau Datuk Anwar Ibrahim yang berkomentar terkait kasus Gus Miftah yang menghina pedagang es teh. Jadi isu Gus Miftah yang menghina Pak Son Haji, itu ternyata sudah sampai ke negeri Malaysia dan bahkan dikomentari oleh Perdana Menterinya.
Dan karena saya memang pernah kuliah di Malaysia 3 tahun dan pernah bekerja selama 1 tahun di sana, jadi saya masih berkomunikasi dengan beberapa orang dan ikut terlibat dalam komunitas-komunitas netizen di Malaysia. Dan setelah saya cek di Facebook terutama gitu ya, ternyata di forum-forum netizen Malaysia ini Gus Miftah sudah dihujat oleh ribuan orang. Jadi netizen Malaysia juga tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah kepada pedagang es teh atau Pak Son Haji. Jadi jangankan orang Indonesia, warga Malaysia juga banyak yang nggak terima. Jadi kalau sampai sekarang kemudian ada orang pembela Gus Miftah, itu nampaknya perlu dipertanyakan, kalian ini warga mana? Lalu orang Malaysia juga menghujat Gus Miftah gitu, nggak terima dengan apa yang dilakukan, dan bahkan ternyata netizen Malaysia ini banyak yang mempertanyakan kenapa orang-orang yang ada di sekeliling Gus Miftah yang nampaknya juga tokoh-tokoh agama itu ternyata juga tertawa terbahak-bahak. Dan mereka nggak paham gitu ya. Lucunya itu di mana gitu. Karena ketika Gus Miftah mengatakan goblok gitu ya. Ini kan kiai-kiai di sebelahnya, kemudian Habib di sebelahnya ini tertawa terbahak-bahak. Orang Malaysia nggak paham. Sampai ada yang tanya ke saya, emang kayak gitu ada yang lucu ya? Atau lucunya tuh seperti apa? Atau maksud Gus Miftah ini ngelucu atau gimana? Teman saya nanya begitu. Teman ya, bukan mantan. Terus saya juga bingung kan gitu ya. Saya juga jadi mikir gitu. Iya juga. Setelah saya coba renungkan berkali-kali, saya juga nggak menemukan lucu atau maksud lucu dari Gus Miftah. Gus Miftah kan seolah-olah dia sedang ngelucu gitu ya. Terus kemudian ditertawakan sama orang-orang di sekelilingnya. Tapi saya pribadi, saya juga nggak ngerti bagian mana yang kemudian dianggap lucu gitu. Jadi saya bilang bukan cuma kalian gitu. Kalian kan teman-teman di Malaysia kan bahasanya Melayu gitu ya. Saya yang orang Indonesia pun nggak paham gitu. Lucunya di mana saya juga nggak ngerti. Tapi faktanya orang-orang yang ada yang sepanggung dengan Gus Miftah, yakni Kiai dan Habib itu ketawa terbahak-bahak gitu. Mereka kayak, wah lucu sekali. Saya juga nggak ngerti, saya bilang. Dan baru sekarang nampaknya gitu ya. Saya kan di Malaysia sekitar tahun 2011-an gitu ya, sampai 2014. Nampaknya sampai sekarang ini baru sekarang ada satu isu, satu kasus gitu ya, yang kemudian ditertawakan oleh netizen Malaysia atau dihujat oleh netizen Malaysia. Nampaknya baru kasus Gus Miftah ini. Karena selama saya ada di Malaysia gitu ya, sampai kemudian hari ini belum ada satupun kasus di Indonesia yang kemudian jadi bahan tertawaan di sana. Dan ini bagi saya, ini sudah merugikan banyak orang. Ini sudah merugikan kita semua gitu. Karena kenyataannya, ini mungkin banyak orang yang tidak tahu gitu ya. Banyak orang kan yang bertanya, kok bisa sampai ke Malaysia? Kok bisa Perdana Menteri Malaysia tahu dan kemudian berkomentar? Karena sebenarnya faktanya gitu ya, tokoh-tokoh yang ada di Indonesia itu adalah tokoh-tokoh yang juga diikuti oleh warga Malaysia dan Singapura. Terutama untuk dua kategori, yakni kelompok artis dan pendakwah atau ustadz gitu ya. Jadi di Malaysia dan Singapura, teman-teman saya itu ya kadang-kadang mereka juga posting soal ustadz-ustadz di sini, saya nggak perlu sebutin siapa. Terus kemudian juga artis-artis yang ada di Indonesia, mereka update, mereka ngikutin. Jadi kalau kemudian ada isu Gus Miftah ini, jadi nggak heran kalau kemudian itu cepat sampai dan bahkan dikomentari oleh Perdana Menteri Malaysia. Nah, gara-gara kasus Gus Miftah ini jelas merugikan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, para pendakwah yang ada di Indonesia. Karena selama ini kan banyak masyarakat Malaysia, Singapura yang ikut mendengarkan ustadz-ustadz atau penceramah-penceramah yang ada di Indonesia. Nah, ini tiba-tiba ada satu penceramahnya yang bicara sedemikian buruknya. Jadi ya meskipun mungkin gak ada hubungannya, bahkan beda golongan, beda aliran gitu ya, tapi tetap aja gitu, ini akan berdampak kepada semuanya. Jadi ya seperti pepatah nila setitik rusak susu sebelangga, inilah fakta yang dilakukan oleh Gus Miftah hari ini. Jadi ya wajar sebenarnya kalau kemudian masyarakat Malaysia juga tidak terima, ya karena mungkin sebagian mereka, mayoritas mereka dari kelompok Islam
juga mengikuti tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu apakah mereka juga mengikuti Gus Miftah, tapi setahu saya ada beberapa tokoh di Indonesia, ustadz-ustadz yang memang diikuti oleh teman-teman atau warga Malaysia dan Singapura. Dan wajar kalau juga kemudian mereka kaget gitu ya. Kok bisa, atau bertanya-tanya kenapa bisa penceramah atau pendakwah bicara seperti itu, kasar sekali kepada pedagang es teh. Ya karena dalam bayangan mereka, teman-teman saya ini, orang-orang Malaysia, mereka pikir kita itu lebih baik. Ya memang sih dalam beberapa hal kita ini jauh lebih baik dibandingkan Malaysia. Tapi untuk urusan tokoh agama atau penceramah atau pendakwah, sebenarnya di negara kita itu ada celahnya gitu. Karena tidak ada aturan yang kemudian membuat satu standar kepada para pendakwah atau penceramah, ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Tidak seperti di Malaysia yang punya standarisasi, ada kategorinya, ada tesnya, dan ada izinnya untuk kemudian bisa berceramah dari satu panggung ke panggung yang lainnya. Akhir-akhir ini saya melihat para gus-gus dan para habib-habib menjadi bahan ejekan dan ledekan. Bahkan sebagian masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan Habib, dan ini fakta. Dan jujur, kondisi seperti ini membuat saya sedih. Dan teman-teman tahu apa penyebabnya? Ya, penyebabnya adalah karena kalian mendiamkan ketika mereka melakukan kekeliruan. Kalian mendiamkan ketika mereka melakukan kesalahan dengan alasan cinta, hormat, takzim kepada guru. Teman-teman masih ingat tidak dengan video saya yang waktu itu mengkritik salah satu oknum Habib yang ketika pembacaan Al-Quran dia bermain game sub kalau tidak salah? Masih ingat tidak? Iya. Lalu apa yang terjadi? Saya dibilang si paling pengkritik. Saya dibilang tidak takzim sama Habib. Bahkan saya dibilang tidak sopan, tidak beradab, su'ul adab, dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan 70 orang berilmu itu kalah dengan satu Habib yang bodoh. Astagfirullah. Sampai seperti itunya. Bahkan dibilang, ini kan cuma hiburan bang, Habib kan butuh hiburan. Di saat pembacaan Quran gak apa-apa kali main game. Hey, dan teman-teman tahu, salah satu oknum Habib yang bermain game pada saat pembacaan Quran adalah Habib yang kemarin ikut tertawa di saat penjual es teh dikatakan kalimat yang hina. Ya. Coba di saat kondisi seperti itu, kalian mengatakan, kan cuman ketawa, kan cuman guyonan, kan cuman, berani tidak? Tidak berani, ya. Yuk, sekarang stop normalisasikan. Ketika ada salah satu di antara mereka, entah itu para gus, para habib yang melakukan kesalahan, stop normalisasikan kita membela taklid buta. Sejatinya mereka adalah manusia, yang ketika salah, butuh nasihat. Yang ketika salah, butuh dikritik. Karena kalau ada oknum gus atau oknum habib yang melakukan kesalahan, semuanya akhirnya kena. Gus-gus dan para habib-habib yang lurus, yang tidak bersalah, akhirnya terbawa-bawa. Mungkin itu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Astagfirullah, luar biasa ya. Sangat disayangkan loh ungkapan seperti ini keluar dari mulut seorang yang dianggap sebagai ulama. Bismillah, walaupun saya di sini sebagai seorang dokter, insya Allah saya tidak merasa tersinggung sedikit pun. Hanya saja harus ada pemahaman yang saya luruskan agar tidak keblunder ya di masyarakat kita. Kenapa seorang dokter itu harus bertanya terus kepada pasien? Jadi kalau kita di medis itu adalah namanya anamnesa, yaitu adalah memberikan beberapa pertanyaan kepada pasien seputar keluhannya sampai hingga akhirnya menentukan sebuah diagnosa. Nah, anamnesa itu 60%-nya menentukan diagnosa. Ketika diagnosa didapat, maka didapat juga nih treatment apa atau terapi apa yang akan diberikan ke pasien agar tepat. Sementara 40%-nya itu adalah ditentukan dari pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, ronsen, masuk pemeriksaan fisik. Kalau dokter tidak bertanya, apa yang akan terjadi? Yang terjadi banyak nyawa yang tidak tertolong. Betul. Banyak kecacatan di luar sana akibat salah diagnosa, salah terapi, salah pengobatan. Nah, inilah yang disebut dengan malpraktik. Dokter itu juga manusia, Pak Gus. Kemampuannya juga terbatas. Kami dokter tidak punya kemampuan astral yang bisa menebak penyakit pasien hanya dengan melihat hembusan napasnya. Orang yang memiliki ilmu atau orang yang berilmu itu insya Allah akan dinaikkan oleh Allah derajatnya. Ilmu yang kita pelajari menambah wawasan, mendekatkan diri kita dengan Allah. Imannya naik, ilmunya bertambah, perilakunya berubah. Itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Assalamualaikum. Ternyata kontroversi ceramah Gus Miftah yang mengatakan kata-kata goblok ini bukan hanya sekedar kepada penjual es teh saja, tetapi beredar video beliau yang mengatakan katanya dokter juga goblok. Untuk sahabat-sahabatku semua, ketika ada penceramah yang melakukan tindakan kurang betul, mengucapkan kata-kata tidak pantas, kita jangan sampai membelanya. Jangan sampai membelanya, karena
seorang penceramah, seorang kiai itu juga manusia biasa dan tidak luput dari salah. Sama seperti kita. Meskipun seorang habib pun juga sama seperti kita. Mereka manusia biasa. Jangan menormalisasikan hal yang salah. Kalau salah, ya salah. Begitu loh. Kan mereka bercanda. Jangan pakai kata-kata seperti itu. Itu kan memang cara dakwahnya seperti itu. Juga jangan pakai cara-cara seperti itu. Jangan istilahnya membela dengan kata-kata seperti itu. Kan dakwahnya memang kasar kayak gitu. Ini seumur hidup saya ya. Selama saya hidup di kampung, saya tidak pernah menemui seorang kiai yang berceramah mengucapkan kata-kata kurang sopan. Enggak pernah. Baru-baru kali ini mendengar pendakwah yang ceramahnya tidak patut, itu ya istilahnya diucapkan ya ketika berceramah tapi dengan kata-kata kasar meskipun alasannya guyon. Berita Gus Miftah dengan penjual es teh ini viral di Malaysia, menjadi perbincangan netizen Malaysia. Bahkan Perdana Menteri Malaysia juga angkat bicara, bukan berarti ikut mencampuri urusan antara Gus Miftah dengan penjual es teh. Tetapi Perdana Menteri Malaysia tersebut mengingatkan semua para pejabatnya agar tidak berperilaku seperti itu, gitu loh. Adab sopan santun perlu dijaga. Jangan berilmu kemudian tidak beradab, begitu loh. Jangan istilahnya arogan, jangan arogan ya. Aku kiai kok, aku pendakwah kok. Jangan punya sindrom kayak seperti itu, gitu loh. Jangan. Meskipun kiai, meskipun pendakwah, harus tahu diri juga batasan-batasannya gitu. Pendakwah, penceramah itu berat tanggung jawabnya. Saya sebagai manusia biasa sangat menyayangkan hal tersebut. Ya mungkin nanti ada yang komentar, kamu itu tahu apa, ilmumu sampai di mana? Iya, saya nggak berilmu, tetapi di sini saya sangat menyayangkan sampai viral di negara tetangga kita. Bahkan sampai ada yang salah paham juga. Pak Kiai mengatakan Perdana Menteri Malaysia ikut campur, itu salah besar. Jadi jangan disalahartikan ya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan tentunya video ini bukan istilahnya untuk mengapi-ngapikan atau mengheboh-hebohkan, enggak. Tetapi dari kejadian-kejadian semuanya kita ambil pengajarannya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka videonya Bang Toha Channel silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua.